Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Problema ketika kita berpuasa itu diantaranya kadang ada orang bingung, kadang ada orang ragu, pengen mandi, gimana hukum mandinya? Terutama orang tua kita sepulang dari sawah, sepulang dari kerja, itu biasanya sore. Ketika sore, wah itu capek orang tua kita, masih keringatan, dia mau sholat maghrib dalam keadaan keringat, itu nggak enak caranya. Atau mungkin dia mau mandi juga bingung. Nah, bagaimana solusinya? Dan seperti apa kira-kira hukum orang mandi ketika sedang berpuasa? Kadang ada orang yang bilang, apa katanya? Nggak boleh mandi selesai sholat asar, walaupun dalam keadaan banyak keringat, pengen mandi dan sebagainya. Dikatakan begitu. Lalu bagaimana hukum mandi ketika berpuasa? Yang pertama, hukum mandi ketika berpuasa bukanlah perkara yang tidak boleh, bukanlah perkara yang hukumnya makruh, kecuali kalau mandinya itu dalam keadaan inghimas. Apa itu inghimas? Mandi dalam keadaan menyelam, nggak boleh. Kenapa? Ditakutkan nanti masuk air dari lubang-lubang yang sudah ditentukan dalam Islam. Maka hukum mandi itu pada dasarnya hukumnya boleh. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ada beberapa. Satu, yang menjadi permasalahan adalah mandi yang dilakukan. Apa maksudnya? Mandi yang kita lakukan terbagi menjadi dua. Ada al-ghuslul masyru', ada al-ghuslu ghairul masyru'. Mandi yang dianjurkan. Mana contohnya mandi yang dianjurkan? Mandi yang dianjurkan, satu, ada orang-orang laki-laki yang pergi Jumatan, hukumnya sunnah dia mandi sunat Jumat. Maka ini mandi yang dianjurkan. Yang kedua, ada orang mandi sunat taubah. Dia mungkin merasa banyak dosa salah, maka dia mandi sunat taubah. Nah, bagaimana? Silakan, itu mandi yang dianjurkan. Yang ketiga, ada orang di siang bolong, kita nggak tahu, dia mimpi ketemu bidadari. Dalam mimpinya ketemu bidadari, langsung keluar maninya. Hukum puasanya gimana? Batal? Enggak. Karena apa? Karena dia mimpi, tidak sengaja. Nah, lalu boleh dia mandi? Bukan saja boleh, wajib dia mandi. Nah, mandi-mandi yang seperti ini dinamakan al-ghuslul masyru', mandi yang dianjurkan. Maka kalau ada orang mandi dengan tata cara model mandi yang dianjurkan, maka kemudian cara mandinya pakai keran atau pakai gayung tuh, dan sungguh berhati-hati. Ketika masuk air ke dalam hidungnya, ke dalam telinganya, ke hidungnya, ke mulutnya secara tidak disengaja, maka hukum puasanya sah dan tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak sengaja untuk memasukkan air ke dalam hidungnya, telinganya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tapi kadang mohon maaf ya, tapi kadang ada orang masuk air ke telinganya, masukin lagi air begini. Itu bagaimana? Batal mah kalau begitu. Yang ngebatalin bukan masuknya yang pertama, tapi masuknya air yang kedua yang sengaja dimasukin. Nah, yang kedua, ada model mandi yang disebut dengan al-ghuslu ghairul masyru', mandi yang tidak dianjurkan. Mana itu mandi yang tidak dianjurkan? Kadang satu, ada orang kebiasaannya mandi ketika berangkat sekolah. Jadi dia mandi ketika berangkat sekolah. Nah, jadi teman-teman adik-adik yang masih menuntut ilmu, termasuk saya masih menuntut ilmu, kadang berangkat sekolah mandi dulu. Nah, mandi yang begini itu tidak mandi yang masyru'. Atau misalnya dia kebiasaannya mandi menjelang sholat asar atau mandi menjelang maghrib.
Untuk ngapain? Supaya seger ketika asar. Nah, itu bagaimana? Nah, ini juga termasuk perkara yang ghairul masyru', mandi yang tidak dianjurkan. Atau mungkin ada orang yang mandinya dalam keadaan capek, pengen mandi dan sebagainya. Nah, kalau mandi-mandi yang sifatnya seperti ini, dia mandi secara pelan-pelan, pakai keran, pakai gayung, kemudian masuk air ke telinganya, maka hukum puasanya menjadi batal. Ada yang bilang, kan nggak sengaja masukin air ke telinga. Benar, tapi kan sekalipun nggak sengaja, kan pelungu sengaja untuk ngapain? Sengaja untuk mandi. Maka yang paling penting dalam bab mandi ini adalah, mandinya kita ini adalah apakah mandi yang dianjurkan ataukah mandi yang tidak dianjurkan. Kalau mandi yang dianjurkan silakan, tidak apa-apa. Nah, tapi harus jaga-jaga. Tapi kalau mandi yang tidak dianjurkan, maka harus berhati-hati dan penuh kehati-hatian. Supaya tidak salah, tidak keliru, maka niatkan setiap mandi di siang Ramadan, niatkan mandinya kita mandi sunat. Apa? Mandi sunat taubat. Supaya apa? Aman insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.